Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Ini ada satu pertanyaan ya dari teman-teman subscriber. Bang, apakah ada channel tutorial tetapi gagal monet? Jawabannya adalah ada. Jadi sekarang hati-hati ya bagi pemilik channel tutorial yang sudah bisa dipastikan 100% bakalan gagal monet. Channel tutorial 100% bakalan gagal monet. Kenapa bisa begitu? Nanti akan kita bahas ya. Dan ini juga kebetulan ada sedikit permasalahan, bukan permasalahan sebenarnya. Karena saya bukan menganggap sebagai permasalahan, tidak ada masalah. Jadi pertanyaan, Bang, kenapa kok saya lihat banyak channel-channel besar yang memang tidak mau men-share video channel-channel kecil atau pemula, bahkan diminta sekalipun biasanya ya nggak mau. Hah? Kenapa ini? Dan teman-teman juga bisa buktikan. Coba perhatikan channel-channel yang subscribernya di atas 100.000 atau khususnya yang di atas 1 juta subscriber atau bahkan 2 juta subscriber. Intinya adalah channel-channel kalau Insan Tutor masih kecil ya. Channel yang di atas 100.000 subscriber lah. Coba perhatikan, mungkin teman-teman kenal dengan channel-channel tersebut atau channel siapapun itu. Pernah nggak men-share video channel-channel kecil? Pernah nggak? Atau mungkin mempromosikan channel-channel kecil? Pernah nggak? Atau sekedar memberikan pin komentar ke channel kecil? Pernah nggak? Kalaupun pernah, kemungkinan besar adalah channelnya dia sendiri atau channel saudaranya. Perhatikan ya ini ya. Teman-teman bisa cari nanti apa yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Kenapa bisa seperti itu? Gini loh bro. Dan biasanya yang protes-protes ini adalah channel-channel kecil ya. Channel kecil yang tidak tahu bagaimana cara mengembangkan channel. Setelah itu tidak punya kemampuan. Pengennya cepat gajian. Pengennya cepat beli ini, beli itu. Alias pemula. Yang otaknya itu masih, apa bahasa Jawanya? Kemrungsung. Pengen cepat. Atau mungkin yang baru lulus sekolah. Atau lulus kuliah yang sudah lama nganggur. Setelah itu coba-coba pengen menjadi konten kreator, bisa jadi. Tapi tidak semua juga. Ya. Nanti yang tidak seperti itu saya bakalan diprotes. Kemungkinan iya tapi tidak semua. Jadi kalau yang tidak ya nggak usah protes sama saya. Gini bro, ini saya jelaskan sejelas-jelasnya. Dengerin telinganya ya. Jadi telinga saya yakin itu adalah made in Yang Maha Kuasa, dari lahir sudah punya telinga, jadi bukan bikinan Cina. Atau mungkin bikinan Amerika sekalipun, mungkin kalau dipakai sudah 30 tahun lebih, ya minta ganti mungkin ya. Jadi agak sedikit budek mungkin, bisa jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa diambil positifnya, tapi kalau yang negatif ya mumpung belum ini videonya belum selesai, mendingan minggat aja lah ya. Yang masih berpikir negatif. Karena percuma nonton video sampai selesai. Nggak bakalan mendapatkan sesuatu hal yang positif juga. Nge-YouTube itu yang dicari apa bos? Duit. Enggak mas. Saya cuma sebagai kenang-kenangan aja. Untumu petal itu kenang-kenangan. Ya, enggak mas. Saya hanya sebagai nyimpen data aja. Ini lagi. Alasan apa lagi tuh yang dibuat model-model begitu? Nyimpen data kek. Untuk kenang-kenangan kek. Giliran nggak dapat 1000 subscriber, ribut. Nggak tercapai 4000 jam tayang, ayo pusing. Dirinya sendiri aja dibohongin, apalagi subscriber. Ya, paling ujung-ujungnya nanti mentok-mentoknya, yuk gotong-gotong yuk, model-model begini nih. Yuk gotong-gotong yuk gotong royong yuk. Tapi setelah nanti didatangin beneran, kolom komentarmu penuh dengan komentar channel-channel baru, biasanya nggak mau datang juga, asu memang. Ya, jadi intinya satu ya. Yang dicari adalah AdSense atau mungkin ingin mencari pemasukan lain lah ya. Pemasukan lain. Ya dapat tambah-tambahan sedikit nggak apa-apa. Tujuannya kan itu. Ya. Terus apa hubungannya dengan channel besar yang tidak mau men-share video channel kecil? Bos, makanya sekarang ya, usahakan selama kalian masih punya channel kecil, share channel kecil sesama pemula. Supaya terbiasa. Supaya ngerasain juga. Tujuannya apa? Satu, supaya terbiasa. Sekarang begini ya, analoginya supaya teman-teman mudah diterima.
channel kecil, anggaplah ini, tapi positif ya, otakmu harus positif menerima analogi yang saya berikan. Kalau enggak ini nanti malah nanti menghina orang miskin dan segala macam. Pancalnya cengelele mikir ngono ya. Misalnya kita atau saat kita masih sama-sama miskin, punya duit 100.000, diminta sama teman kita, kira-kira dikasih nggak? Kita punya duit 100.000, teman kita minta 50.000 atau pinjem 50.000, dikasih nggak? Dikasih, bos. Kenapa? Karena sama-sama tahu makan aja susah. Atau mungkin teman kita punya duit 1 juta, misalnya dipinjem teman kita 500.000, dikasih nggak? Masih 80% dikasih, bos. Mungkin agak kaya sedikit, kita punya duit 10 juta. Misalnya teman kita butuh 5 juta, kira-kira dikasih nggak? Masih dikasih walaupun dengan sedikit hati berat. Punya duit 100 juta, temenmu minta yang 50 juta atau pinjem yang 50 juta, kamu kasih nggak? Berat sudah. Ya, berat sudah. Atau punya duit 1 miliar, terus temenmu minta, saya minta duit deh 500 juta. Atau mungkin saya pinjem deh 500 juta, kamu kasih nggak? Enggak, padahal nilainya sama. Punya duit 100.000, diminta temen 50.000, berapa persen itu? 50%. Punya duit 1 juta, diminta temen 500.000, 50% juga. Ya kan? Punya duit 10 juta, diminta atau mungkin dipinjem 5 juta, 50% juga kan? Punya duit 100 juta, diminta 50 juta, 50% juga. Apalagi punya duit 1 miliar. Diminta sama temenmu atau dipinjem sama temenmu, 50% juga. Presentasenya sama kan? Sama. Kamu kasih nggak? Enggak, bos. Hubungannya apa, mas? Hubungannya supaya otakmu terbuka. Channel kecil baru mungkin diterima menjadi program partner YouTube. Men-share channel kecil itu wajar. Kenapa? Channel sama-sama masih kecil. Saling merekomendasikan sesama channel kecil. Ya, karena semua yang namanya rekomendasi itu juga dibatasi. Yang namanya men-share video di tab komunitas itu juga dibatasi. Teman-teman perhatikan ya, perhatikan. Ada nggak videomu di awal-awal nge-YouTube yang view-nya tiba-tiba meledak dalam 1 bulan mungkin tembus 100.000. Setelah itu yang terjadi apa? View-mu mentok di 100.000, nambah 1-2, atau mungkin setelah mendapatkan view 100.000 terus meledak terus sampai 10 juta view. Enggak kan? Meledak, mentok di 100.000 atau 200.000, setelah itu mandek. Video yang lain baru mulai merangkak naik. Dibatasi, ya dibatasi. Makin pusing, mas. Hubungannya apa sih dengan share video dan segala macam? Dengarkan dulu. Makanya kalau yang nggak sabar kan saya suruh pergi dari awal. Yang mentalnya nggak kuat ya sudah, close dari awal. Tapi masih juga didengerin sampai detik ke-8 ini kan. Tanggung mas, nontonnya sampai selesai. Nah, itu lebih bagus. Bayangkan semuanya dibatasi ya. Sebuah channel besar men-share video channel kecil, yang terjadi apa? Kalau dihitung untung rugi, sebenarnya rugi, bos. Kenapa? Channel besar tersebut rekomendasinya ke channel kecil yang subscribernya mungkin baru 1.000, penontonnya juga baru 1.000, atau mungkin subscribernya misalnya nge-share channel yang subscribernya 10.000. Terus rekomendasinya apa? Sudah rekomendasinya dipersempit. Nggak ada itu mas, aturan dari mana dipersempit? Terserah mau percaya mau enggak, itu urusanmu. Menurut YouTube enggak, belajar di tutorial garis lurus sana. Biar tambah nyungsep juga. Artinya kenapa? Channel besar yang men-share channel kecil, itu yang seharusnya rekomendasi itu dapat. Ya. Rekomendasi channel tersebut atau video channel besar tersebut akan direkomendasikan ke channel-channel kecil. Kapan berkembangnya, bos? Kapan berkembangnya? Semua channel intinya pengen berkembang kan? Pengen berkembang, termasuk channel besar juga pengen berkembang. Pengen adsense-nya banyak. Nah, kalau kebanyakan men-share channel kecil, kapan berkembangnya? Lambat. Videonya bakalan nongol di channel-channel kecil yang subscribernya baru 1.000, baru 2.000. Yang rugi siapa? Channel besar apa channel kecil? Channel kecil mah untung, di-share di channel besar, pasti nongol di berandanya subscriber channel-channel kecil. Jadi jangan heran, di berandamu itu bermunculan channel-channel kecil
yang pernah Instan Tutor share, yang pernah Belian share, tiba-tiba nongol aja channel kecil. Paham sampai di sini? Paham Bang? Oke. Ya. Kalau channel besar men-share video channel besar itu artinya apa? Maka yang akan tampil di beranda subscribernya channel besar tersebut itu ya video-video yang di-share tersebut. Sekarang di berandamu apa yang muncul? Channel-channel kecil kan? Seandainya Instan Tutor men-share videonya Belian Tutorial, subscribernya Belian videonya Instan Tutor, atau misalnya kita saling men-share, jadi subscribernya ini yang muncul, videonya Instan Tutor muncul di sana, videonya Belian muncul di subscribernya Instan Tutor. Jadi kalau channel besar dipaksa men-share channel kecil, sebenarnya bonyok bos. Kalau hitung-hitungan untung rugi ya. Makanya channel besar, perhatikan. Sekarang coba lihat deh, channel yang subscribernya 1 juta. Pernah nggak men-share videonya channel kecil? Nggak pernah, kecuali ada tarifnya, bos. Ya, ada tarifnya. Berapa? Sekarang bayangkan, yang seharusnya, misalnya channel besar tersebut, upload video, yang seharusnya berandamu itu muncul channel besar tersebut, videonya tersebut, tapi yang muncul channel besar, channel kecil yang di-share. Channel besarnya ngumpet, videonya ngumpet. Channel yang di-share itulah yang muncul di berandamu. Lebih ada kesempatan untuk berkembang? Jawabannya iya. Ya, makanya channel besar yang di-share di tab komunitasnya apa? Selalu videonya dia sendiri. Dia upload video, setelah itu di-share lagi di tab komunitasnya dia. Supaya apa? Supaya lebih berkembang. Kalaupun misalnya men-share channel kecil, artinya berapa? Saya kasih tahu ya, nggak percaya hubungi, nggak percaya silahkan. Ya coba hubungi channel-channel besar tersebut. Bang minta tolong dong share video saya di tab komunitasmu. Berapa? Yang 100.000 subscriber itu 1 kali share 200.000 bos. Channel di atas 100.000. Kalau channelnya 500.000 subscriber, sekali share itu 350.000 bos. Ya. Kalau channel 750.000 subscriber, sekali share di tab komunitasnya itu bisa 1 juta. Channel di atas 1 juta subscriber men-share video channel kecil 1 minggu sekali selama 1 bulan 1,5 juta. Nggak percaya, hubungin, nggak usah banyak cerita, nggak usah banyak cincong. Ya, tuh. Makanya channel-channel itu memang yang di-share videonya dia sendiri. Muncullah perkataan men-share video di tab komunitas itu merusak channelmu, matamu. Masalahnya yang ngomong seperti itu adalah yang mungkin subscribernya sudah 1 juta. Setelah itu kenapa? Tidak ada orang yang mengendorse dia, channel kecil yang bayar untuk di-share di tab komunitasnya, muncullah pernyataan itu. Men-share video yang tidak satu tema. Itu merusak channel. Channelnya tambah babak belur, asu-asu itu. Paham nggak? Apalagi dikasih pin. Ingat ya, sebuah channel besar, misalnya teman-teman ini, ya, pengen komentarnya dikasih pin. Itu kalau dipin selamanya di satu video, 1 juta bos. Ya, dipin selamanya. Misalnya ya, teman-teman datangin channel besar yang subscribernya 5 juta misalnya. Bang, tolong dong pin komentar saya, dikasih pin supaya komentarmu paling di atas. 1 juta bos. Di Instan Tutor. Sekali gabung aja menjadi tab komunitas, menjadi member VVIP, bisa 1 minggu di-share kok sekali, bisa 1 bulan sekali, selama-lamanya 1 bulan sekali videomu pasti di-share. Untuk jangka panjang, perkembangan jangka panjangnya itu yang kita harapkan. Bukan sekali di-share, setelah itu langsung meledak view-mu. Sekali di-share, subscribermu langsung nambah menjadi 100.000 subscriber. Untung, Jadi mudah-mudahan paham di sini ya. Dan saya nge-share video, itu juga tidak sembarang video. Tidak sembarang video. Berkunjung, saya lihat kolom komentarmu itu ada nggak komentarmu? Ada komentar nggak di setiap videomu ya? Kalau teman-teman upload video, setelah itu di kolom komentarnya ada 2, ada 3.
ada 4. Artinya apa? Kunjunganmu kurang, nggak ada dorongan. Subscribermu tidak ada hubungan emosional dengan kamu saat kamu upload video, makanya nggak ada yang komen. Penontonnya sedikit. Terus itu dipaksa tiap hari harus saya share di tab komunitasnya Insan Tutor. Channelnya Insan Tutor mampus, channelmu mampus, keduanya mampus. Merongos secara berbarengan. Mau? Hah? Sudah bisa dimengerti? Belum bang? Ya sudah. Saya ngomong aja udah sampai belepotan, ini nggak ngerti juga. Terus, tadi apa yang mau kita bahas? Sampai saya lupa tadi. Ya, saya sampai lupa apa yang mau kita bahas. Oke, channel tutorial sudah dipastikan gagal monet kalau tutorialnya itu adalah tutorial yang membahas tentang cara ngehack akun. Entah itu akun YouTube, atau mungkin akun Facebook, atau mungkin cara WhatsApp lah, cara hacker WhatsApp pacar. Mengajarkan sesuatu tutorial-tutorial yang memang itu dilarang oleh YouTube. Saya ambil contoh simpelnya. Teman-teman itu ngajarin aja cara download video YouTube. Videomu dihapus oleh YouTube, bos. Nggak percaya? Ya sudah, bikin aja. Nggak kok mas, punya saya aman. Sudah ini sudah 1000 penontonnya, udah 2000, masih aman kok mas. Aman deh. Aman. Lo teriak aman sekarang. Cara download video YouTube. Lo teriak aman karena channelmu masih kecil. View-mu masih puluhan ribu. Coba teruskan. Saat subscribermu 100.000, view-mu juga 100.000. Yang terjadi apa? Videomu bakalan dihapus oleh YouTube. Terus masih juga mau teriak-teriak gitu. Teriak di depannya Insan Tutor. Rene atau pancal cengelmu. Kalau masih nekat ya terserah, itu urusanmu, bukan urusan saya. Yang penting saya udah memberikan informasi. Jadi channel-channel tutorial yang misalnya begini. Ada aplikasi yang seharusnya berbayar. Misalnya apa? Canva. Ya, karena ada yang pro, yang berbayar, misalnya bulanan, tahunan, segala macam. Atau mungkin aplikasi Cangcut. Sempak dong mas, bukan. CapCut. Apa itu mas? Capcut. Sudah. Ya, CapCut, Cangcut, Capcut. Sama itu sebenarnya. Terserah lah bacamu mau bagaimana. Itu kan ada yang berbayar. Setelah itu teman-teman memberikan tutorial. Ini fitur pro tapi bisa di-download dengan gratis. Jadi gratisan itu memberikan tutorial, memberikan sebuah link supaya bisa mendownload aplikasi Cangcut ataupun Canva itu tadi, CapCut itu tadi, supaya bisa di-download gratis. View-mu 1000 aman. Ya. View-mu 2000 aman kalau sudah monet. 10.000 masih aman. 100.000 dibantai sama YouTube. Tapi kalau yang belum monet sudah dipastikan gagal monet. Karena itu memang melanggar kebijakan YouTube. Oke? Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Masih berpikir negatif ya bodo amat ya. Itu otak-otakmu juga. Cara mikirmu juga, lo puyeng juga menggunakan otakmu, bukan otakku juga. Yang penting saya sudah memberikan informasi. Kalau teman-teman pinter, pasti ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Pusing ya pusing sendiri, kamu sendiri yang buat, bukan saya. Ya, hidup gak dibikin ribet, dibikin pusing. Sukses selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.